Nah, kalau misalkan kamu udah latih 3 hal ini, kamu akan membangun musikalitas dan juga skill yang lebih baik lagi. Karena kamu berlatih benar-benar melihat detailnya, nggak cuma mainin notnya aja. Halo teman-teman Neora, welcome back di segmen Latar Nara, latihan gitar bersama Neora. Hari ini saya mau membahas cuplikan dari lagu yang nih kayaknya sering banget dipelajari di tutorial, yaitu lagu Canon Indie. Jadi hari ini saya akan mengambil sedikit cuplikan aja dan menjelaskan gimana sih cara memainkan Canon Indie dan apa yang harus diperhatikan di lagu ini. Oke, jadi sebelumnya di partitur itu ada petunjuk bahwa senar ke-6 itu harus diturunkan menjadi D. Ya, kalau kamu tahu di senar gitar itu senar 6-nya adalah not E, ya, not paling rendahnya itu E. Tapi sekarang kita butuh D, which is satu step di bawah E. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus menurunkan senar E ini sampai ke D. Caranya gimana ya? Tinggal diturunkan aja, diputar, lalu disamakan dengan senar 4. Karena senar 4 juga adalah D. Nah, karena senar 6 ini jarang banget kita turunin, kecuali ada instruksi untuk diturunin ke D, kita harus sedikit stretch senarnya, dan kita coba lagi untuk samakan. Karena dia bakal masih suka naik ya. Dan kita mesti samakan di fret 7, ini A. Harus sama dengan senar 5. Oke, kalau kamu belum bisa untuk nyetem pakai telinga, bisa coba pakai aplikasi dulu aja ya. Jadi yang penting ini bakal turun ke not D. Jadi di tune ke D ya. Oke, setelah kita set, kita punya 2 sharp di sini, yaitu ada di F dan ada di C. Jadi fis dan cis. Nah, tadi kan kita udah turunin senarnya ke D ya. Berarti not paling rendahnya bukan E lagi tapi udah jadi D. Which means E-nya sekarang ada di tempat yang berbeda dari yang biasanya. Kalau biasanya kita senar kosong, sekarang E-nya ada di fret 2. D, E, F, G. Ya, D, E, F, G. Jadi ini harus dipahami dulu karena posisinya udah berbeda lagi dari yang biasanya ada di gitar. Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa mulai untuk mainin bar pertamanya, yaitu kita punya chord D mayor, D, fis, dan D lagi. Lalu langsung pindah ke atas. Ya, ini ke B bassnya. Bassnya pindah ke fis. Ke G bassnya. Fis. Nah, sekarang yang mesti diperhatikan adalah kalau kamu lihat banyak banget bentuk scale atau tangan nada ya, seperti ini. Ya. Jadi dia jalan satu step ke atas. Nah, ini yang mesti diperhatikan adalah kalimatnya ya. Jadi jangan sampai terdengar kayak gini. Nah, ini mungkin kalau buat yang baru belajar masih kesulitan untuk menciptakan kalimat yang legato atau terhubung, tersambung, karena biasanya masih bingung sama posisi jari, masih belum biasa dengan pergerakan jari. Tapi goalnya di sini adalah kita ingin memberikan satu kalimat yang utuh. Jadi kalimatnya kan di sini. Ya, berhentinya di situ. Jadi di antara tengah-tengah notnya itu tidak boleh ada break. Ya, jadi harus bisa sambil dinyanyikan juga. Kalau kamu nyanyiin kan pasti bukan kan nggak kayak gitu ya. Jadi bayangin kayak orang nyanyi. Jadi semua kalimat-kalimat panjangnya itu harus bisa terhubung. Kurang lebih seperti itu di phrasing ini ya, di 4 bar ini tuh kurang lebih seperti itu.
Dan yang mesti diperhatikan juga adalah bass-bassnya sebisa mungkin ditahan sesuai dengan nilai yang diminta di situ, yaitu 2 ketuk. Ya kalau misalkan tadi kita mainkan di sini kan. Nah, jadi si D yang pertama ini jangan langsung dimatikan. Jangan kayak gitu. Kan jadi nggak ada dasar harmoninya gitu, dasar chordnya itu nggak ada, hilang. Jadinya kita perlu untuk membiarkan saja gema dari si not senar 6 ini. Nah ini juga sama di sini. Oke, nah hati-hati fingeringnya juga harus diperhatikan karena ini kan banyak pergerakan yang harus terdengar sangat easy ya, sangat simple. Kalau misalkan fingering kamu nggak jelas, nantinya jadi ini akan menghambat pergerakan dari tangan kirinya. Jadi contohnya di sini nih. Sebenarnya kan kalau pikir bisa aja pakai 1, 2, tapi kamu butuh B abis itu, jadi kamu mesti geser. Ya, sedangkan kalau kita pakai langsung ya 2, 3 di sini. Nah, ini langsung jatuh lagi ke posisi ini. Ya, jadi minim pergerakan di tangan kiri. Jadi itu yang mesti diperhatikan. Kita coba lagi lebih lambat. 3, 4. Sorry. Sampai situ dulu. Oke, jadi pertama perhatikan fingeringnya, walaupun di situ tertulis acuan fingering, tapi again kamu harus sesuaikan dengan kenyamanan kamu ya. Contohnya di situ tadi di awal, kalau di partitur dia tulisnya untuk di posisi ini. Ya, tapi saya prefer di sini. Biar suara lebih bright juga ya. Jadi itu harus disesuaikan. Lalu yang kedua adalah perhatikan kalimat-kalimatnya harus terdengar full ya. Jadi jangan sampai terputus-putus di tengah-tengahnya. Nah yang ketiga, kamu harus perhatikan juga bassnya supaya berbunyi lebih lama ya. At least di situ dia minta 2 ketuk. Tapi mungkin ada beberapa posisi yang kamu nggak bisa tahan selama 2 ketuk. Tapi sebisa mungkin selama yang kamu bisa tahan. Nah kalau misalkan kamu udah latih 3 hal ini, kamu akan membangun musikalitas dan juga skill yang lebih baik lagi karena kamu berlatih benar-benar melihat detailnya, nggak cuma mainin notnya aja. Oke, kalau kamu mainin notnya aja dan nggak perhatiin kayak tadi kalimat tersambung atau enggak, bunyinya bisa kayak yang tadi. Nggak bisa kayak gitu, jadinya nggak pleasant di telinga, nggak enak gitu didengarnya. Oke, jadi sekali lagi bayangin kayak kamu juga sedang bernyanyi. So itu ulasan untuk Canon Indie. Cuma 4 bar aja, tapi benar-benar coba kamu fokusin, latih. Dan kalau misalkan ada pertanyaan seperti biasa, kamu bisa tulis di komentar atau kamu juga bisa gabung di komunitas Tribe Guitar 101. Semuanya ada di deskripsi. Dan thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Bye-bye.